Memasuki pekan ketiga Ramadan, arus mudik lebaran sudah terasa di beberapa daerah. Salah satu transportasi mudik yang masih jadi primadona adalah kapal laut. Pemudik mulai memadati pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Mayoritas penumpang hendak menuju pelabuhan Ambon. Dari Sofifi tujuan ke Ambon, saya mudik lebih awal soalnya lebih cepat untuk bertemu keluarga yang di kampung, yaitu di Ambon. Suasana yang tak jauh beda juga terlihat di Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Jawa Timur. Pemudik tujuan Kepulauan Madura sudah mengalami lonjakan sekitar 20% dari hari biasanya. Pemerintah terus mematangkan persiapan dalam menyambut mudik Lebaran 2025. Salah satunya, pemerintah resmi memberi diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14% untuk mudik Lebaran 2025. Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Diskon tiket pesawat ini berlaku mulai 1 Maret hingga 7 April 2025 untuk perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Jelang mudik Lebaran, Jasa Marga juga memberi diskon tarif jalan tol saat mudik Lebaran 2025 sebesar 20% selama 8 hari yang berlaku untuk semua golongan kendaraan. Bahwa akan ada potongan tarif sebesar 20% untuk periode mudik sendiri itu terjadi di 24 Maret mulai pukul 5 pagi sampai dengan 28 Maret 5 pagi. Jadi ada 4 hari. Ini berlaku untuk semua golongan untuk perjalanan menerus dari Jakarta Cikampek sampai dengan Semarang. Begitu juga nanti di arus balik di 3-4 April dan juga 8-9 April. Jadi Jasa Marga Group memberikan potongan tarif sebesar 20%. Anggota Komisi 5 DPR, Yanuar, menilai hal ini dapat menjadi peluang perputaran roda ekonomi UMKM di daerah. Terkait dengan siapa kemudian yang mendapatkan manfaat dari diskon ini, saya kira semua masyarakat kita. Mau yang mudik, mau yang kemudian mau liburan, menggunakan masa itu gitu ya. Dan ini akan menggerakkan ekonomi di daerah. Perhubungan kemarin melakukan survei, ini hampir 100 juta lebih besok ini. Ada pergerakan di musim Lebaran ke depan. Nah ini sebenarnya peluang ya teman-teman UMKM di daerah ya. Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi mulai 28 Maret hingga 30 Maret 2025. Sementara puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi terjadi mulai 8 April 2025. Arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu, kita melaksanakan rencana kegiatan operasi ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Bali itu akan dilaksanakan 17 hari, dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memprediksi jumlah pemudik tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas pergerakan mudik akan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk pelabuhan yang di Banten itu kami akan mewakili Pelabuhan Merak, ya penyeberangan Merak, kemudian Ciwandan, kemudian di Bojonegara, ada Pelindo 2, dan juga kita akan menggunakan Pelabuhan Indah Kiat. Rekayasa ya seperti yang dilakukan oleh kepolisian, nanti ada one way, kontraflow, kemudian juga ganjil genap, itu nanti ada jadwalnya, itu nanti akan kami sosialisasikan kepada masyarakat dan juga untuk tempat-tempat penyeberangan. Selain memastikan kelancaran arus mudik,
pemerintah juga secara intensif memantau stabilitas harga dan ketersediaan sembako untuk menjamin kebutuhan masyarakat selama Lebaran terpenuhi. Kita harus rutin ngecek harga pasokan karena sebentar lagi Lebaran ya, kita jaga agar harga-harga terjangkau dan pasokan juga terjamin. Tadi kalau kita lihat daging ayam tadi kan harganya 35.000, harga acuannya 40, jadi harganya normal ya, di bawah harga acuan. Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan 140, tadi harganya 135. Kemudian beras memang medium tadi ada kenaikan sedikit ya, tetapi kan ada SPHP. SPHP kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya. Kemudian tadi telur ayam 27.000 per kilo, harga acuannya kan 30.000. Kita jaga terus sampai Lebaran ini, mudah-mudahan harga tidak bergejolak dan pasokan tetap ada. Perjalanan mudik adalah perjalanan spiritual menuju pulang. Pulang ke tempat hati saling bertaut dengan ketulusan persaudaraan yang nyaris sempurna. Selamat jalan para pemudik, selamat berkumpul bersama keluarga.